Oke, untuk teman-teman Ari Channel, nah di sini teman-teman harus paham atau tahu ya bahwa itu terkait pengangkatan CPNS dan P3K tahun 2024 itu Komisi 2 DPR RI tidak ada keputusan harus diangkat rentak. Nah, jadi di sini teman-teman silahkan ya cermati informasi ini atau video ini dengan baik biar teman-teman tidak gagal paham ya. Ini saya dapat berita hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 itu tepatnya sekitar jam 11 ya. Lebih 59 web, berarti sekitar pasnya itu jam 12 siang ya. Jadi polemik mengenai jadwal pengangkatan calon aparatur sipil negara atau CASN tahun anggaran 2024 menjadi topik yang sering dibahas akhir-akhir ini. Betul sekali ya teman-teman ya. Akhir-akhir ini banyak sekali pembahasan tentang pengangkatan CASN baik PNS, P3K itu teman-teman kan selalu bingung, bimbang, terus mencari informasi-informasi ya seperti itu ya teman-teman semuanya. Terkait raker tersebut itu dihadiri oleh Kemenpan RB, Komisi 2 DPR RI dan juga BKN. Setelah selesainya raker tersebut, hasilnya itu menunai banyak kontrak di kalangan masyarakat ya, khususnya bagi lulusan CPNS dan P3K 2024. Jadi mereka menolak hasil raker antara Kemenpan RB, BKN dan juga Komisi 2 DPR RI yang diangkat akan melakukan pengangkatan secara serentak. Namun di sisi lain ya, anggota Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa tidak ada pengangkatan serentak untuk lulusan CPNS dan P3K 2024. Berikut informasi selengkapnya ya. Untuk teman-teman silakan ini informasi selengkapnya. Menurutnya hasil rapat justru menekankan percepatan pengangkatan bukan penundaan. Oke, bisa digarisbawahi ya. Yang pertama ya, hasil rapat justru menekankan percepatan pengangkatan bukan penundaan. Rahmat Saleh menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut Kemenpan RB diberikan target menyelesaikan pengangkatan ya. Jadi untuk Kemenpan RB itu diberi target menyelesaikan pengangkatan ya. Teman-teman semuanya harus dipahami dulu ya. Itu CPNS pada Oktober 2025 dan P3K pada Maret 2026. Di sini Komisi 2 DPR RI tidak mengasihkan tanggalnya ya. Cuma bulannya saja. Keputusan ini lebih cepat dibandingkan usulan awal Kemenpan RB ya, yang semula ingin mengangkat keduanya sekaligus pada akhir 2026. Nah, oke, di sini nanti teman-teman bisa komen ya. Menurut teman-teman ini ya, kalau teman-teman itu ya diangkat ya baik dari P3K mau PNS itu diangkat sekaligus pada akhir 2026,
teman-teman itu gimana ya. Bisa dilakukan bertahap, bahkan semangat rapat itu adalah semua sependapat, niat kita adalah percepatan bukan penundaan, ujar anggota Komisi 2 DPR RI tersebut. Sebelum itu saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang selalu mendukung Arik Channel. Dan yang baru bergabung ya, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi atau berita terbaru dari Arik Channel. Mudah-mudahan setiap hari Arik Channel akan memberikan informasi-informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Jadi yang misalnya P3K yang sudah seleksi CPNS juga sudah bisa diangkat tahun ini, jelas rahmat. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada keputusan dalam rapat yang mewajibkan pengangkatan dilakukan secara bersamaan. Tidak ada keputusan harus diangkat serentak ya, tegasnya. Jadi buat teman-teman semuanya harus tahu ya, tidak ada keputusan harus diangkat serentak. Jadi ini buat teman-teman harus teman-teman pahami, cermati berita ini ya. Namun dalam surat edaran Kemenpan RB nomor B/SM.SM.01.00/2025 yang terbit pada 7 Maret 2025 disebutkan bahwa CPNS akan diangkat pada 1 Oktober 2025. Sementara P3K pada 1 Maret 2026. Menanggapi hal ini, Rahmat menilai bahwa kebijakan tersebut memang tidak melanggar hasil rapat. Tetapi tetap perlu dipertimbangkan lebih bijak. Kalau begitu, dia juga tidak melakukan pelanggaran rapat, tapi bijak apa tidak melakukan hal itu, ujarnya. Karena akan ada permasalahan yang ditimbulkan. Contoh seperti masalah yang sudah dari kerjaannya atau putus kontraknya, ujarnya. Jadi ada yang sudah putus kontrak terus mencari pekerjaan lain atau yang lainnya, seperti itu ya, ujarnya. Terus sementara itu Kepala BKN Zuldan Arif Fakrullah menjelaskan bahwa salah satu alasan penundaan pengangkatan CPNS adalah adanya 15 instansi pemerintah daerah yang belum menyelesaikan seleksi kompetensi bidang SKB CPNS 2024. Nah, jadi teman-teman harus garis bawahi ya. Satu, permasalahannya dari 15 instansi, ada beberapa instansi yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB. Itu permasalahan yang satu harus teman-teman catat ya. Jadi nanti teman-teman tahu, oh kenapa kok diundur itu kenapa. Nah, yang pertama itu tadi ya.
Salah satu daerah yang terdampak adalah Papua, yang menghadapi kendala keamanan setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Terus terkait kondisi ini, Rahmat Saleh menekankan agar pengangkatan tidak dilakukan serentak, sehingga mereka yang sudah menyelesaikan seleksi bisa segera diangkat. Ini kalau menurut saya bagus ya. Kenapa bagus? Karena yang diangkat di daerah-daerah atau kabupaten atau provinsi mana yang sudah siap harusnya diangkat. Seperti itu ya teman-teman. Kalau menunggu dari beberapa provinsi, daerah atau kota kalau belum siap, nah efeknya kan ke daerah-daerah lain. Ya kan seperti itu kan teman-teman. Coba teman-teman komen ya. Kalau nggak komen awas. Nah, coba teman-teman komen. Seharusnya teman-teman gimana? Terkait kondisi ini, Rahmat Saleh menekankan agar pengangkatan tidak dilakukan serentak, sehingga mereka yang sudah menyelesaikan seleksi bisa segera diangkat. Oke ya, yang sudah harus segera diangkat. Oke ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum menyelesaikan jadi belakangan diangkatnya. Jangan menzalimi yang sudah selesai. Nah, oke ya kata Rahmat Saleh ya. Nah, jadi jangan menzolimi yang sudah siap. Nah, artinya ini tidak harus dilakukan pengangkatan serentak di Oktober pungkasnya. Jadi untuk teman-teman semuanya ya, pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI yang menyatakan bahwa tidak ada pengangkatan CPNS dan P3K 2024 secara serentak. Oke ya teman-teman ya. Jadi terkait pengangkatan CPNS dan P3K tahun anggaran 2024, Komisi 2 DPR RI tidak ada keputusan harus diangkat serentak ya. Jadi itu ya intinya ya teman-teman semuanya ya. Jadi informasi yang disampaikan oleh Ari Channel mudah-mudahan bisa bisa memahami buat teman-teman semuanya, terus teman-teman paham dengan informasi apa yang disampaikan oleh Ari Channel. Begitu saja ya teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu mendukung Ari Channel, dan mudah-mudahan di setiap harinya Ari Channel mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar P3K sampai selesai. Oke, begitu saja Ari Channel undur diri dan salam sehat, salam semuanya pejuang P3K.